Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV. Video kali ini sedikit agak lemes teman-teman. Tidak seperti biasanya yang selalu bersemangat ketika membuka konten Sansan TV, tapi hari ini lagi nggak mood, lagi lemes teman-teman. Karena salah satu ikan kesayanganku yang kalau kalian lihat video terakhirku aku ngebahas tentang Asiatica, aku perlihatkan indukan Asiaticaku. Hari ini salah satunya mati teman-teman, dan ini adalah salah satu ikan yang paling aku sayangi di antara ikan-ikan yang lain, karena bersama pasangannya ini ikan yang sangat produktif sekali. Dia sampai hari ini, sampai pagi tadi, sekedar info saja, jadi tadi pagi dia bertelur teman-teman. Dia bertelur, kawin dengan pasangannya dan akhirnya bertelur. Ini sudah batch yang ke-9 atau ke-10 teman-teman, dan sangat produktif sekali. Dia tidak pernah mereka tidak pernah berhenti. Jadi setiap minggu dia selalu bertelur, setiap minggu dia selalu kawin, selalu bertelur. Dan hari ini sore tadi salah satu ikannya mati teman-teman, salah satu dari pasangan yang aku bikin konten kemarin di video terakhir dari Sansan TV. Padahal tadi pagi tuh aku pindah karena dia kan bertelur ya teman-teman ya, bertelur terus jadi satu dengan pasangan yang lainnya, dan pasangan yang lainnya itu dia momong telur, dia ngumpulin telur untuk dijadiin satu di dalam sarangnya. Dan yang aku pindah ini rese ya teman-teman, dia ngusilin selalu, nggak mau ketika pasangannya ngambil telur, dia gerak ke sana ke sini. Akhirnya aku putuskan untuk aku pindah di tank yang lebih kecil, dengan air ya mungkin sudah agak lama lah teman-teman, sudah agak lama. Nanti aku perlihatkan saja. Aku ceritakan karena lagi kacau ini teman-teman. Yuk aku perlihatkan salah satu pasangan yang ditinggal oleh pasangannya teman-teman. Nah ini kalau kalian bisa lihat di sana, di atas dari indukan ini itu kan ada kumpulan telur ya di sini ya. Tidak terlalu terlihat karena memang susah untuk memfokuskan teman-teman. Ya pokoknya kelihatan ya, dan akhirnya harus meregang nyawa salah satu dari ikan kesayanganku dan pasangan dari ikan ini teman-teman. Padahal dua-duanya itu sebenarnya gemati banget, dan tadi pagi baru bertelur. Itu kan telur baru ya teman-teman ya, tuh bisa dilihat. Agak susah ya untuk memfokuskannya nih teman-teman ya, itulah tuh. Nah jadi tadi pagi itu sekitar jam setengah 10-an, ini kan aku baru tahu dia bertelur. Terus yang salah satunya itu rese, dia gangguin pasangannya terus. Akhirnya aku pindah teman-teman, aku pindah di sini. Nah di tank yang sini ini ukuran 50 kali 45. Aku nggak tahu ini kenapa. Jadi tadi pagi itu kan ya setengah 10-an tadi aku pindah ke sini. Terus memang ikannya sedikit stres ya, karena setiap makhluk hidup kan setiap kali dipindah di tempat yang baru pasti akan stres, akan beradaptasi. Nah terus saat aku pulang dari toko, dari Starfish itu, pasti ikan-ikanku aku liatin satu persatu, dan ikannya itu sudah balik badan, perutnya di atas sambil megap-megap. Dia sudah sudah tidak bisa berenang, sudah lemas teman-teman, tapi masih hidup. Terus aku taruh di air yang cetek lah, agar dia bisa, kalau dia berenang dia akan cepat
dan mudah ngambil nafas. Kemudian aku aerator teman-teman. Nah, ya kecewa sih, kecewa gimana ya, ini jadi kayak perasaan ketika ditinggal sama si red sampitku teman-teman. Kalau kalian lihat videoku yang lama, aku punya red sampit 50 cm itu, si Akai itu juga mati teman-teman. Dia stres dan akhirnya mati, dan akhirnya juga harus ditinggal lagi sama salah satu ikan kesayanganku teman-teman. Kasihan ini, dia nggak tahu pasangannya mati, dia fokus jagain telur-telurnya, sementara pasangannya sudah meninggal dunia. Aku nggak tahu apa dia merasa kehilangan atau sedih nih teman-teman. Dan untuk info aja, video yang terakhir itu kan aku perlihatkan ikan ini di depanku ini, dia ngomong telur ya, mindahin telur. Nah, anakannya itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, alhamdulillah jadi, walaupun tidak banyak, dan waktu itu yang seharusnya yang jadi itu banyak banget teman-teman, hampir antara 500 sampai 700 ekor ada itu sebenarnya. Nah, itu sudah menetas, sudah gerak-gerak, sudah bentuk ikan, walaupun perutnya masih buncit, banyak cadangan makanannya. Sering berjalannya waktu, hampir setengahnya itu mati teman-teman, mati, tidak berkembang menjadi ikan. Sementara yang lainnya itu sudah berenang bebas, dan banyak itu sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka makin gede, akhirnya cuma tersisa ini teman-teman, cuma tersisa, aku hitung sih nggak sampai 25 ekor lah dari pasangan yang aku bikin video terakhir itu ya. Nah, kenapa aku sangat sayangkan, jadi dari ini, anakannya masih kecil ini, sebenarnya pasangan yang ini tuh teman-teman, pasangan yang ini tuh sudah bertelur 2 kali. Dan adiknya dari ini, adiknya atau kakaknya ya, ya pokoknya habis dia bertelur ini, itu kan bertelur lagi teman-teman, bertelur lagi dan menetas cuma 7 ekor, dan masih kecil-kecil, nanti aku perlihatkan. Dan kemudian dia bertelur lagi teman-teman, bertelur lagi, dan ini adalah telur yang kedua setelah anakan yang ini. Oke. Aku perlihatkan saja ya anakannya seperti apa. Ini dia teman-teman, kalau kalian lihat itu kan ada ya ikan kecil-kecil lah ya di sini. Ini anakannya dari indukan ini teman-teman. Dari indukan yang lagi sembunyi itu, dia bertelur tidak terlalu banyak, tapi lagi-lagi kasus yang sama, mereka menetas semua, tidak ada yang berjamur. Terus mereka sudah berbentuk ikan dengan perut yang buncit, dan mereka tidak berkembang. Akhirnya yang jadi ya cuma inilah teman-teman, ini nggak sampai 8 ekor, karena beberapa juga ada yang mati, itu sudah ngambang ya kan, sudah ngambang. Ini aku kasih kutu air teman-teman, kutu air. Nah, ini baru menetas sekitar ya mungkin 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan dia sudah bertelur lagi teman-teman, sudah bertelur lagi seperti ini. Sangat disayangkan, karena ikan ini dengan pasangannya itu sangat produktif sekali. Dan aku nggak tahu ketika dia nanti diganti, dicarikan pasangan pengganti, aku nggak tahu apakah nanti akan produktif lagi. Karena pengalamanku yang di depan ini, Asiatica juga, ini sudah berhenti bertelur itu sekitar hampir 3 minggu yang lalu teman-teman. Nah, padahal dia sudah gendong telur loh ini. Ini belum aku kasih makan, tapi telurnya sudah gede sekali. Perutnya maksudnya sudah gede seperti ini. Dan 2 hari yang lalu sebenarnya aku juga baru ngambil indukan lagi. Ini menang lelang ukuran 15-16 cm lah. Ini sudah berhenti bertelur
hampir 2 bulan yang lalu karena tidak terurus di pemilik yang lama, terus dilelang akhirnya aku dapat ini teman-teman. Dapat, harusnya sih aku punya tiga pasang RSWS, tapi ya akhirnya meninggal salah satunya. Sangat disayangkan, tapi ya gimana lagi ya teman-teman ya. Namanya kita mainan makhluk hidup, kita piara makhluk hidup itu ya kadang ada matinya seperti ini, walaupun itu sangat kita hindari ya, tapi kan takdir juga harus berkata lain. Dia harus meninggal lebih cepat, ya sudahlah teman-teman. Oke, yuk aku perlihatkan jenazah dari ikan yang meninggal, salah satu ikan kesayanganku, RSWS asiatica ya teman-teman ya. Ini nggak tahu ini apakah dia nanti akan dapat penggantinya ya teman-teman ya. Yuk, di depan ini teman-teman, ini ikan yang aku sebutkan tadi, baru meninggal tadi sore ya. Bentar, biar nggak berisik ya, aeratornya aku angkat dulu ya. Ini teman-teman, ini masih lemes ini. Tadi sempat aku tekan-tekan ininya ya, siapa tahu dia hidup lagi, tapi dia sudah meninggal ini teman-teman, sudah meninggal. Dan sebenarnya ikan ini tuh ikan yang selamat 2 kali dari lompat tank teman-teman, tapi alhamdulillah 2 kali itu dia selalu ketahuan. Jadi yang pertama dia lompat dari rak 2 meter, karena tanknya aku kasih di paling atas sendiri. Dia lompat dan ketahuan teman-teman, ketahuan. Terus hampir mungkin seminggu yang lalu ya, kira-kira seminggu yang lalu lah ya, dia lompat lagi teman-teman, lompat lagi di lantai. Dan alhamdulillah ketahuan juga pas aku pulang. Aku lihatin kok nggak ada, aku lihat ke bawah, dia sudah lompat di lantai. Dan bisa dilihat ya, ini aja belum pulih loh teman-teman, ini loh sirip bawah, terus juga ekor ini kan belum pulih ya, sebenarnya belum pulih dari bekas lompat dari tank. Masih ada beberapa luka di sini juga, tapi dia sudah birahi dan bertelur lagi teman-teman. Ini aku nggak tahu, sangat disayangkan sekali karena tadi pagi dia masih sehat, masih ganggu pasangannya. Aku serok juga dia tidak apa-apa, tidak luka sedikit pun, tidak berontak karena dia sudah biasa diserok. Aku pindah di tank yang lebih kecil, ya akhirnya harus meninggal. Sangat disayangkan. Dia sudah 2 kali lolos dari maut, tapi ya akhirnya dia harus meninggal. Aku nggak tahu apakah ini pH shock atau gimana teman-teman, karena jelas dari tank yang besar yang kau perlihatkan tadi, kemudian aku pindah di tank yang kecil, pasti pH-nya berbeda, suhunya berbeda. Walaupun sebelumnya juga aman ya, aku pindah di tank di mana-mana juga aman ya. Mungkin memang nasibnya harus berakhir hari ini teman-teman, nyawanya harus berakhir hari ini, dia harus menjemput ajal. Dan agak sedihnya juga dia seperti nunggu aku teman-teman, nunggu aku pulang dulu, terus aku tungguin, aku pindah di apa ya di baskom seperti ini dengan air yang tidak terlalu tinggi, karena dia biar bisa ngambil air kan. Kemudian aku aerator, aku tungguin teman-teman, aku tungguin, aku ajak ngobrol, aku elus-elus biar dia punya semangat hidup. Dan ketika sakaratul maut pun masih tak liatin teman-teman, masih tak liatin. Ketika aku lihat dia sakaratul maut pun aku baca syahadat juga teman-teman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan akhirnya dia meninggal. Kacau teman-teman ya, mau nggak mau harus ikhlas, mau nggak mau juga harus kita relakan teman-teman, karena bukan kali ini saja aku kehilangan ikan. Sebenarnya sudah beberapa kali aku juga kehilangan ikan teman-teman. Maksudnya
ikan-ikannya pada mati. Yang pertama si Akai itu sebenarnya yang pertama salah satu red sampetku yang mungkin stres, size 50 cm dan itu benar-benar bagus teman-teman, barnya rapi, mentalnya oke, tapi dia juga harus mati. Kemudian kalau kalian ingat marung jambiku yang beberapa aku give away kepada beberapa kawan-kawan dari Sancan TV, itu aku ninggal 2 di sini, salah satu mati karena dia lompat sekat ke ikan tetangga, dia dihajar kemudian mati. Nah, aku punya satu lagi, dia juga lompat dari tank dan akhirnya tidak terselamatkan teman-teman. Ya, seperti itu. Terus aku juga pernah beli, jadi misalnya aku beli tadi siang 2 ekor, aku titipin di Starfish di toko, aku tutup pakai styrofoam dan tidak aku kasih pemberat teman-teman, tidak aku kasih pemberat. Nah, pagi harinya ketika aku ke Starfish, 2 ikan itu sudah bunuh diri bersama-sama, sudah kering semua teman-teman. Ya, sangat disayangkan, padahal barnya bagus-bagus. Yang satu itu Yellow Centarum, tapi barnya mirip Red Centarum, rapi. Yang satunya walaupun ukurannya lebih kecil ya, mungkin 18-19 cm, tapi bunganya sudah bagus banget, harus mati juga. Terus kemarin mungkin 3 atau 4 hari yang lalu aku juga kehilangan pulkra teman-teman, pulkra ukur mungkin 5 atau 6 cm, double tail, walaupun sedikit cacat, sedikit bungkuk. Dia juga lompat dari tank karena aku lupa nutup, padahal airnya itu cuma segini teman-teman, airnya segini, dan jarak air dan tepi dari tank itu ya mungkin sekitar 20 meter 20 cm. Dia bisa lompat dan sampai saat ini bangkainya tidak 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 ditemukan. Aku nggak tahu bangkainya di mana, mungkin sudah kering atau mungkin sudah dimakan oleh semut atau gimana. Dan beberapa kasus memang pulkra ini ketika dia loncat, bangkainya itu kadang nggak ditemukan teman-teman, nggak ditemukan di mana-mana dan nggak tahu sampai kadang pemiliknya juga bingung. Nah itu teman-teman, sudah beberapa kali ya, termasuk ikan-ikan dari bos-bosku, ada belida, terus juga aligator itu juga mati di sini. Ya namanya juga piara makhluk hidup ya teman-teman ya. Dan memang ikan-ikan yang mati dulu itu memang tidak aku publikasikan, tidak aku bikin konten seperti saat ini. Tapi ya sekarang aku bikin konten ya buat pelajaran aja kepada teman-teman semua, kepada kawan-kawan Sancan TV. Jangan teledor, jangan jangan asal gonta-ganti tank, tetap tanggung jawab sama hewan piaraannya karena mereka juga makhluk hidup. Dan itu juga jadi pengalamanku juga teman-teman, pengalaman yang sangat berharga. Semoga jangan sampai terulang lagi teman-teman, jangan sampai, karena moodnya ini loh bener-bener karena itu ya nggak tahu harus mau ngomong gimana ini, karena itu salah satu kesayangan bener-bener itu teman-teman. Oke ya, gitu aja, terima kasih. Semoga berita duka ini bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian tiru, maksudnya bisa kalian tiru untuk safety sama piaranya sendiri. Jangan sampai kejadian ini terulang di tank teman-teman semua. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Songo papat punjul 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Kita jumpa di Sancan TV berikutnya. Assalamualaikum.